Halo, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua subscriber aku yang di kantor, yang di rumah, yang di sekolah, yang dimanapun. Aduh, kayak banyak banget ya. Amin ya Allah. Subscriber aku dimanapun kalian berada. Yang pasti sih di Rangkas ada dong, ada adik saya Pandeglang, kemudian di Bekasi, Jakarta barangkali saudara saya ada, Cilegon, kota lainnya ada nggak ya? Kota lainnya Mojokerto, teman saya kan ada di Mojokerto. Itu kota bukan sih Mojokerto? Mojokerto, kemudian Cilegon udah ya tadi. Ya di beberapa tempat untuk sekarang, insya Allah bertambah di kota yang lainnya ya, atau barangkali negara yang lainnya. Tapi kalau negara yang lain, insya Allah kalau Allah berkehendak ya. Oh ya, kemarin tuh saya ngomongin ini ya, ngomongin mobil saya, mobil kesayangan saya ini. Kenapa kesayangan? Karena saya beli dari tabungan saya sendiri, jadi saya sayang banget gitu loh untuk mengeluarkan tabungan sebesar ini, dan memang saya menginginkannya. Saya waktu itu belinya, saya memutuskan baru. Kenapa saya beli baru, kenapa nggak yang second aja? Katanya ada yang berapa gitu kan, cuma kan baru, misalkan belum bisa, baru belajar. Kenapa? Karena saya waktu itu berpikiran, karena saya tuh udah pengen banget ya, pengen beli gitu. Kemudian saya lihat-lihat di iklan-iklan atau apa ya, berita-berita tentang dealer ya, yang dealer penjual mobil. Ini dia harga yang sesuai dengan yang ada di tabungan saya, harga yang terjangkau lah, yang logis, yang masih logis menurut saya pada saat itu untuk membeli. Hitungan saya sih, kayaknya saya masih bisa deh untuk mengcover biaya lainnya setelah saya beli kendaraan ini. Sedikit-sedikit kita bahas mengenai mobil ini ya. Kenapa saya beli baru? Karena saya tuh orangnya kan nggak ngerti mesin, nggak ngerti mobil apa gitu. Jadi saya takut kalau beli yang second, saya tuh ada kerusakan apa tuh nggak ngerti gitu. Nggak tahu bagian mana yang ini kan. Khawatirnya saya itu aja. Jadi makanya saya memutuskan untuk udah biar aman, saya beli yang baru aja. Walaupun memang harganya lumayan, tapi kan saya agak tenang, nggak berpikiran yang itu tadi. Saya takut kalau beli second itu, karena saya tidak mengerti mesin, ada bagian apa yang rusak gitu tuh. Karena saya waktu itu memutuskan untuk beli sendiri. Jadi keluarga saya tuh nggak ada yang tahu kalau saya tuh berencana untuk membeli mobil. Tiba-tiba channel adik saya, dan kemudian saya bilang minta antar ke dealer dan deal untuk beli. Tiba-tiba saya minta antar ke dealer dan deal untuk membeli mobil tersebut. Nggak ada, karena saya belum bisa bawa juga, belum bisa bawa kendaraan sendiri. Tetapi saya berani untuk membeli mobil baru gitu. Oh ya, kenapa kalau mobil, kenapa sih harus beli baru, dan kenapa punya sendiri gitu, kenapa nggak punya orang tua atau punya kakak atau apa? Saya belajar gitu kan, lebih perasaan saya tuh lebih enak kalau punya kendaraan sendiri kemudian belajar. Mobil saya mau nyerempet, diserempet, itu tanggung jawab saya sendiri gitu loh, ya kan? Itu soalnya saya pernah, kenapa saya kendaraan
lebih enak belajar pakai punya kendaraan sendiri. Saya pernah loh waktu itu saya belajar mau diajarin dikasih pinjam belajar motor. Saya nggak bisa saya nggak bisa bawa motor. Nah, kakak ipar saya nawarin, ayo Neng coba aja pakai motornya dia gitu ya. Terus saya coba, ini motornya tuh itu tuh apa motornya terjatuh. Jadi ada bagian-bagian yang stangnya bengkok langsung dibawa ke bengkel motornya. Kan kasihan kalau punya orang. Saya belajar tuh dibikin rusak tuh saya tuh nggak tega gitu, saya tuh nggak bisa. Kalau punya sendiri kan ya udah terserah, ini mobil, apa yang terjadi pada mobil ini ya udah tanggung jawab saya gitu. Gak enak kalau milik orang lain. Dan ternyata dengan memiliki mobil sendiri juga untuk saya ya, jadi lebih pede mungkin. Jadi saya lebih ini kan udah punya saya sendiri, jadi saya berani gitu bawanya kemana saya berani, nggak memikirkan nggak enak atau apa gitu. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membeli kendaraan ini? Yang pertama itu kemarin sudah sampaikan, untuk keamanan kita sebagai perempuan. Kadang saya harus pulang malam. Kalau pekerjaan menuntut saya harus pulang malam, saya lebih aman kan, nggak usah minta tolong siapa gitu untuk antar saya pulang, atau saya nyari kendaraan buat pulang. Saya tinggal pakai kendaraan sendiri aja buat pulang ya. Pertama itu untuk keamanan. Alasan pertama untuk keamanan saya. Yang kedua, kenapa saya beli baru? Karena saya khawatir karena saya tidak mengerti mesin. Beruntung bagi ibu yang memiliki pengetahuan atau inilah tahu gitu tentang latar belakang mobil ini. Ya baiknya sih emang second, boleh aja beli, boleh memutuskan untuk beli yang second, tidak apa-apa. Kalau saya memutuskan beli yang baru. Terus saya ini beli cash. Kenapa saya beli cash? Pertama, harganya juga toh di bawah 200 jutaan. Saya pikir waktu pertama kali ini belum beli mobil tuh mahal, di atas 200 juta. Sayang banget itu tuh. Tabungan juga kayak tidak terlalu memaksakan kalau harus membeli dengan harga segitu. Pas saya tahu ada harga mobil di bawah 200 juta yang kendaraan yang saya pakai ini terjangkau lah. Saya bilang ini masih ada sisa tabungan lah buat kalau misalkan ada ini itu yang harus saya beli. Gitu. Bentar ya. Iya. Oh iya, kenapa cash? Karena ini keputusan saya ya. Kan keputusan setiap orang tuh pasti berbeda-beda dengan pemikiran yang berbeda-beda. Pertimbangan saya juga ada pertimbangan dong, beda-beda. Pertimbangan saya, khawatirnya saya ada permasalahan ke depannya untuk pembayaran. Saya tidak mau mengganggu orang lain, orang tua, kakak, adik gitu tuh. Saya tuh nggak mau ada yang direpotkan gara-gara saya beli barang ini, kemudian saya merepotkan keluarga saya gitu. Pertimbangannya itu niatannya baik kan saya, niatannya baik untuk hal baik ya, insya Allah mungkin Allah kasih jalan juga. Selama niatannya baik, kan niatan saya baik ya. Tidak mau merepotkan gitu ya, kan pergi-pergi saya bisa sendiri. Walaupun awal-awal iya diajarin kakak, ditemenin kakak gitu, tapi awal-awalnya mereka justru takut, tidak percaya saya bawa kendaraan sendiri loh. Kalau awal-awalnya saya diajarin sama ada orang kantor, karena saya belum pernah saya pernah kursus sebelumnya tapi udah lama banget jadi saya lupa.
Jadi kakak saya awal-awal tuh nggak ada yang mau nemenin ini, takut mereka, khawatir, takut. Ya, logis kan, mereka punya keluarga, mereka takut celaka. Nah, itu tadi kalau saya bilang, kalau sekitar kalian tidak mendukung, bahkan lingkungan terdekat, kalau kalian udah menggebu-gebu kayak saya nih, saya pengen beli mobil, saya pengen bisa bawa kendaraan sendiri, pokoknya carilah seseorang yang bisa mengajarkan kalian itu. Tidak harus bergantung sama orang lain. Sudahlah, mereka berpikirannya tidak sama dengan kita, ya udah kita jangan memaksakan, kita berusaha sendiri. Masih logis kok, saya masih hati-hati. Yang ngajarin saya juga nggak berani lepas begitu aja, dia temenin sampai akhirnya dia yakin saya bisa, dia ini udah berangkat aja katanya gitu. Dia pertama-tama dia masih awasi saya dari belakang. Ceritanya seru sih. Pokoknya selama kalian itu yakin, logis lah, harus logis. Bagaimana kalian belajar, pembayarannya sesuai, harus menyesuaikan dengan kemampuan diri, jangan mendatangkan masalah berikutnya. Alhamdulillah, mobil ini saya asuransikan. Kemudian apa ya? Oke, bentar ya. Mohon maaf kalau ada salah ucapan atau apa ya. Saya ingin ini sih sebenarnya memotivasi untuk adik-adik saya. Bisa kok dengan jalan menabung, sabar, kita pasti manfaat menabung aja, intinya lah itu aja. Menabunglah kalian, insya Allah keperluan kalian bisa kalian penuhi sendiri tanpa harus menunggu aku mau ini, hey beliin dong, ke orang tua, ke saudara misalkan atau apa. Bisa sendiri. Sudahlah, saya memutuskan sendiri. Untuk apa? Misalkan kita udah punya pemikiran sendiri, kenapa saya beli mobil? Karena saya ada pemikiran, karena saya ada cerita, saya ada pengalaman. Jadi saya membutuhkan kendaraan untuk kegiatan saya. Selama itu niatannya baik, kita kan udah berdoa juga kan, ya Allah saya gini, kita sampaikan, insya Allah mungkin kalau Allah ridho kan dikasih jalan nih. Ketemu juga, alhamdulillah saya ketemu orang asuransi baik, ada yang bantu saya untuk asuransi lah gitu. Ada ketemu orang baik untuk asuransi mobil ini, kemudian ketemu orang baik untuk perbaikan mobil ini kalau ada apa-apa gitu. Jadi artinya itu dimudahkan, bukan? Ya, oke. Ya. Oh ya, saya bangga dengan memiliki mobil ini. Walaupun ada orang mungkin yang melihat, mobilnya ini, mereknya ini, ya nggak apa-apa, toh ini hasil dari bukan jerih payah, apa sih namanya ya, ini hasil penghasilan saya ya. Saya mampunya segini, kalian mau bilang apa? Saya disuruh beli mobil Lamborghini, saya nggak kebeli. Mobil yang di atas 200 juta, aduh jangan dulu deh, nanti saya keteteran. Saya nanti ini itu nggak bisa memenuhi kan. Yang logis aja, yang logis. Kalian mau bilang apa ya, udah terserah lah. Kok mobilnya wes lah, misalkan ini saya berdasarkan pertimbangan loh, kenapa saya belinya yang ini, supaya saya masih bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Kan saya juga pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Saya juga gak mau yang lain-lain itu minta lagi. Saya pengen beli ini, minta. Pengen beli itu, nodong. Pengen beli yang lain, zolim sama orang lain. Kan enggak, saya beli sendiri dari tabungan itu. Ini sesuai kemampuan saya. Tapi mungkin saya juga kadang hilap ya, untuk melihat orang lain kok pakainya itu. Mungkin mereka juga berdasarkan pertimbangan. Mereka beli itu ya pertimbangan, ada perhitungannya juga ya.
jangan sombong, karena ini emang barang titipan ya, titipan Allah. Kalau Allah sudah tidak berkehendak kan bisa aja ya terjadi apa dengan kendaraan ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya, dan dijauhkan dari sifat sombong. Amin, amin ya, amin. Oke, kayaknya udah cukup untuk konten yang ini. Saya selalu ingatkan lagi, menabunglah adik-adikku, rekan kerjaku yang masih junior atau barangkali senior. Saya juga belajar dari ini kok, selalu belajar dari, nggak harus dari senior, yang dari bawah pun saya suka lihat itu. Kalau itu ada kebaikan untuk kita, kita ambil aja kebaikan itu ya. Jangan lupa untuk menabung, tujuannya itu kita bisa memenuhi keperluan kita sendiri. Memang kadang ada hemat beberapa, ya nggak apa-apa, orang kita ada keperluan, makanya saya berhemat gitu kan. Kok kamu bawa bekal makanan sih? Biarin aja. Mohon maaf kalau itu mengganggu kamu. Apakah aku mengganggu dengan membawa, misalkan bawa bekal makanan, atau dengan saya makan ini, saya makannya ini loh yang mahal, kok kamu makannya segitu? Ya nggak apa-apa kan, karena mereka mungkin ada tujuan. Mereka tidak mau mengganggu, pingin semua kebutuhannya terpenuhi sendiri tanpa mengganggu orang lain, ya kan. Biarin aja makan, misalkan makan tahu tempe katanya, ya nggak apa-apa, mungkin dia ada niatan. Bebas sih ya, caranya tuh beda-beda. Yang penting niatannya baik. Makan apapun boleh kok. Saya juga suka kok tahu tempe, makanan sederhana, makanan Indonesia. Apa lagi? Oke, ya udah sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong ingatkan saya ya kalau ada saya salah ucap atau apa. Sama sekali tidak ada tujuan untuk jelek. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss. Muah.